Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Persija rekrut Witan Sulaiman dengan biaya transfer. Persija Jakarta mengumumkan perekrutan Witan Sulaiman Selasa 31 Januari 2023 setelah penutupan bursa transfer. Terkait perekrutan Witan, Persija mengakui menebus pilar timnas Indonesia itu dengan biaya transfer. Hanya saja Persija menutup rapat-rapat nominal transfer yang mereka bayarkan ke klub Slovakia AS Trenčín. Penebusan dilakukan Persija karena Witan masih terikat kontrak dengan klub lamanya. AS Trenčín diketahui mengontrak winger timnas Indonesia dengan durasi 2 tahun. Isco batal gabung Union Berlin. Isco dipastikan batal bergabung dengan Union Berlin. Kesepakatan untuk merampungkan transfer tersebut gagal tercapai di saat-saat akhir. Dilaporkan Marca, pemain 30 tahun itu telah menjalani tes medis di Berlin. Ia hanya tinggal menandatangani kontrak hingga 2024 untuk kemudian diresmikan secara publik. Namun jelang penutupan bursa transfer Januari, kondisinya berubah 180 derajat. Pihak Isco menyebut kegagalan transfer ini merupakan keputusan dari Union Berlin. Elneny cedera lutut, bisa absen hingga akhir musim. Elneny mendapatkan cedera saat mengikuti sesi latihan jelang derby London Utara awal Januari. Cedera lutut itu memaksa Elneny naik ke meja operasi. Setelah itu Elneny mulai menjalani proses pemulihan. Dari keterangan resmi klub London Utara itu, Elneny harus beristirahat cukup lama dari operasi ligamen lutut itu. The Gunners berpotensi kehilangan Mohamed Elneny sampai akhir musim. Arsenal resmi rekrut Jorginho dari Chelsea. Arsenal mengumumkan Jorginho sebagai rekrutan anyar mereka melalui situs resmi klub Rabu 1 Februari 2023 dini hari. Jorginho bakal mengenakan nomor punggung 20 bersama Meriam London. The Gunners tak mengungkap nilai transfer dan durasi kontrak pemain 31 tahun tersebut, namun laporan beberapa media menyebut Arsenal harus mengeluarkan dana total 12 juta pound sterling untuk mendatangkan Jorginho. Rinciannya 10 juta pound sterling adalah nilai transfer, sedangkan 2 juta pound sterling lainnya dalam bentuk bonus. Ia bakal disebut diikat kontrak selama 18 bulan oleh Arsenal dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Bayern Munich resmi pinjam Joao Cancelo dari Manchester City. Kepindahan Joao Cancelo ke Bayern Munich akhirnya resmi diumumkan. Cancelo dipinjam dari Manchester City sampai akhir musim ini. Di dalam kesepakatan peminjaman, Cancelo disertai dengan klausul pembelian permanen. Bayern mesti merogoh kocek sebesar 70 juta euro atau setara 1,14 triliun rupiah untuk mengamankan servis Cancelo setelah 2022-2023. Cancelo nggak mau sabar saat dicadangkan Guardiola. Kepindahan Cancelo ke Bayern ini dibumbui isu perselisihan dengan manajer Manchester City Pep Guardiola. Kabar yang beredar menyebut Cancelo tak senang dicadangkan oleh Guardiola. Cancelo tak bermain di 3 laga terakhir The Citizen. Performa Cancelo memang tengah menurun setelah sempat tak tergantikan di awal musim. Mantan pemain Manchester City Michael Brown mempertegas kabar tersebut. Ia menilai Cancelo tak mau bersabar untuk duduk di bangku cadangan. Ia yakin keputusan Guardiola mencadangkan Cancelo karena faktor performa dan kebutuhan tim. Meski demikian, Brown tetap tak menyangka Manchester City dengan cepat menepak pemain 28 tahun tersebut.
Bernardo Silva juga akan susul Cancelo tinggalkan Manchester City. Kepindahan Cancelo ke Bayern sudah diumumkan. Kini setelah Cancelo, Manchester City juga memungkinkan kehilangan Bernardo Silva. Laporan jurnalis Portugal Pedro Almeida mengungkapkan Bernardo Silva akan pergi dengan ketentuan serupa, peminjaman sampai akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Meski demikian, belum diketahui ke klub mana winger berusia 28 tahun itu akan berlabuh. Bernardo Silva diperkirakan akan merumput di Spanyol ataupun pulang kampung ke Portugal. Eriksen absen lama, Ten Hag kecewa berat. Kabar buruk mendatangi Manchester United jelang penutupan bursa transfer musim panas. Eriksen harus absen hingga awal Mei karena cedera ankle usai ditackle penyerang Reading Andy Carroll di laga Piala FA akhir pekan kemarin. Absennya Eriksen jelas merugikan MU karena dia jadi salah satu pemain penting semenjak gabung dengan tim musim panas lalu. Erik Ten Hag kecewa sekali melihat Christian Eriksen harus absen lama karena cedera. Ten Hag berharap pemain yang ada bisa menggantikan perannya. Tekuk Atlanta, Inter Milan lolos ke semifinal. Inter Milan bersua Atlanta di pertandingan perempat final Coppa Italia 2022-2023 Rabu 1 Februari. Bermain di Stadion San Siro, Milan, Italia, Nerazzurri menang tipis 1-0. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Matteo Darmian di menit ke-57. Hasil ini praktis membawa Inter Milan lolos ke babak semifinal. Inter Milan juga menjadi tim pertama yang memastikan satu tempat di semifinal. Newcastle versus Southampton, lawan 10 pemain The Magpies ke final. Newcastle United berhasil memenangi laga Piala Liga Inggris melawan Southampton dengan skor 2-1 Rabu 1 Februari. Newcastle unggul 2 gol terlebih dahulu melalui brace Sean Longstaff di menit ke-5 dan menit ke-21. Southampton hanya mampu menceploskan 1 gol pada menit ke-29 melalui C. Adams. Newcastle harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-82 usai Bruno Guimaraes mendapatkan kartu merah karena menekel ankle Samuel Edozie. Beruntung Newcastle tetap menang 2-1 dan lolos ke final pertamanya sejak 1999 dengan agregat 3-1 usai menang 1-0 di leg pertama. Jadon Sancho is back, sudah siap turun di laga Manchester United versus Nottingham Forest. Pelatih Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi Jadon Sancho yang siap terlibat dalam laga kontra Nottingham Forest Kamis 2 Februari. Adapun dalam persiapan latihan menjelang laga kontra Nottingham Forest, Sancho sudah terlihat berlatih bersama dengan Anthony Martial yang sebelumnya juga menepi karena cedera. Saya pikir besok Anthony Martial dan Jadon Sancho akan kembali dalam skuad permainan, tetapi Scott McTominay masih akan absen, ujar ten Hag. Belum genap sebulan gabung Chelsea, Mykhailo Mudryk sudah kena masalah. Kabar kurang menyenangkan datang dari rekrutan anyar Chelsea, Mykhailo Mudryk. Baru saja bergabung sebagai pemain Chelsea pada 15 Januari 2023 lalu, Mudryk sudah terkena masalah. Dilansir dari Sport People, dia tersandung masalah isu rasialisme di akun TikTok pribadinya. Kasus tersebut terjadi saat Mudryk bersama seorang temannya nampak menaiki sebuah mobil sport Audi. Keduanya lalu turun dari mobil dan berdiri di sampingnya sambil menyanyikan lagu milik Lil Baby berjudul Freestyle. Dalam video tersebut, Mudryk nampak mengucapkan N-word yang sebenarnya dilarang digunakan oleh orang di luar kulit hitam karena dianggap sebagai hinaan. Setelah negosiasi panjang dan melelahkan bersama Benfica, Enzo Fernandez akhirnya resmi ke Chelsea. Jelang penutupan jendela transfer Januari 2023, Chelsea akhirnya sukses mendapatkan pemain idaman mereka. The Blues merekrut gelandang Enzo Fernandez dari Benfica. Kepastian ini disampaikan oleh pakar bursa transfer asal Italia Fabrizio Romano pada Rabu 1 Februari. Demi memboyong Enzo Fernandez ke Stamford Bridge, Chelsea pun kabarnya berani membayar biaya transfer dengan nilai fantastis yakni mencapai 115 juta pound sterling.
Manchester United resmi amankan jasa Marcel Sabitzer dari Bayern Munich. Manchester United dilaporkan telah berhasil mengamankan jasa gelandang Bayern Munich yaitu Marcel Sabitzer dalam status pinjaman. Transfer Sabitzer ini sendiri tak lepas dari kondisi Manchester United yang saat ini kehilangan gelandang andalan mereka, Christian Eriksen, karena cedera. Dilansir dari laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, diketahui apabila kesepakatan peminjaman Sabitzer ini sendiri akan berlaku sampai akhir musim. Dan dari kesepakatan tersebut tak ada opsi pembelian permanen. Di sisi lain, saat ini sendiri sang gelandang dikabarkan sudah sampai di Manchester untuk melakukan cek medis dan mengurus berbagai macam persyaratan kepindahannya ke Inggris. Here we go, PSG sepakat pinjam Hakim Ziyech dari Chelsea. Klub kaya raya Ligue 1 PSG akhirnya dipastikan menggait penyerang sayap Hakim Ziyech dari Chelsea jelang penutupan jendela transfer musim dingin 2023 Rabu 1 Februari. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa PSG merekrut Ziyech dengan skema pinjaman hingga akhir musim 2022-2023 tanpa disertai dengan opsi pembelian permanen. PSG dan Chelsea sudah sepakat soal peminjaman ini. Sementara itu, Ziyech sendiri hanya ingin pindah ke PSG dan sudah melakukan tes medis di Paris. Milan Skriniar akan tetap bertahan di Inter sampai akhir musim. Bek Inter Milan Skriniar dipastikan tak akan cabut dari Inter musim dingin ini dan akan bertahan sampai kontraknya habis akhir musim nanti. Inter sendiri sebenarnya berencana untuk menjual Skriniar ke PSG musim dingin ini. Mereka bahkan mengurangi harga sang pemain dan menjualnya dengan harga 20 juta euro saja agar PSG tertarik untuk memboyong sang pemain. Akan tetapi PSG merasa apabila harga yang ditawarkan Inter terlalu mahal dan menawar dengan harga 10 juta euro. Sayangnya penawaran ini ditolak oleh Inter dan akhirnya PSG pun tak menawar kembali, yang memastikan sang bek akan tetap bertahan di Inter sampai kontraknya habis. Yang cukup menarik, pihak Skriniar dengan PSG sendiri rupanya sudah mencapai kesepakatan personal. AC Milan tepis rumor negosiasi dengan Rafael Leao berakhir gagal. Skuad AC Milan baru-baru ini menegaskan apabila rumor mengenai gagalnya negosiasi dengan pihak Rafael Leao merupakan sebuah rumor belaka, di mana dalam akun tersebut Milan menyatakan apabila negosiasi perpanjangan kontrak sang pemain berjalan ke arah yang cukup baik. Di sisi lain, Leao sendiri juga sempat membalas Twitter Fabrizio Romano yang ikut menegaskan mengenai rumor tak benar tersebut, mengisyaratkan apabila Leao sendiri juga setuju apabila tidak ada masalah dalam proses negosiasi transfernya. Safi lega, pengadilan perintahkan La Liga restui pendaftaran Gavi. Departemen Hukum Barcelona hari ini menyatakan pengadilan telah memenuhi gugatan mereka sehingga Gavi bisa didaftarkan menjelang akhir batas pendaftaran Rabu 1 Februari. Keputusan pengadilan terhadap Gavi membuat Safi lega. Pelatih Barcelona ini sekarang mempunyai opsi dalam skema permainan tim. Menurutnya, pihak manajemen telah bekerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!